perkenalkan nama saya Anissa Ul Akbar dengan NIM 2023-211-003. Jadi, saya akan menjawab beberapa pertanyaan materi tentang Bank Internasional. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana Bank XYZ dapat membantu ABC dalam mengelola resiko fluktuasi nilai tukar? Terus instrumen keuangan apa yang bisa digunakan untuk lindung nilai terhadap fluktuasi mata uang? Dan apa saja keuntungan dan kerugian dari menggunakan forward contract dibandingkan dengan option untuk mengelola resiko nilai tukar? Nah, Bank XYZ dapat membantu ABC dalam mengelola resiko fluktuasi nilai tukar dengan berbagai cara. Nah, diantaranya yang pertama yaitu analisis dan konsultasi. Memberikan analisis dan saran mengenai resiko nilai tukar yang dihadapi ABC, termasuk identifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi nilai tukar dan potensi dampaknya terhadap bisnis ABC. Terus yang kedua yaitu produk dan layanan lindung nilai. Dengan menawarkan berbagai instrumen lindung seperti forward contract, option, swap untuk membantu ABC mengunci nilai tukar dan meminimalkan resiko kerugian akibat fluktuasi mata uang. Nah, yang ketiga yaitu akses pasar. Nah, memberikan ABC akses ke pasar valuta asing global, memungkinkan mereka untuk membeli dan menjual mata uang dengan harga yang kompetitif. Terus yang keempat yaitu dukungan dan keahlian. Menyediakan tim ahli valuta asing yang berpengalaman untuk membantu ABC dalam memahami pasar valuta asing dan memilih instrumen lindung nilai yang tepat dan mengelola resiko nilai tukar secara efektif. Dan instrumen keuangan apa yang bisa digunakan untuk lindung nilai terhadap fluktuasi mata uang? Nah, yang pertama itu ada forward contract. Nah, ini digunakan untuk mengunci nilai tukar di masa depan dan melindungi dari resiko fluktuasi mata uang. Terus yang kedua yaitu option. Nah, ini digunakan untuk membatasi potensi kerugian akibat fluktuasi mata uang, tetapi dengan premi yang harus dibayar. Nah, yang ketiga yaitu ada swap. Swap ini digunakan untuk mengelola resiko nilai tukar dan suku bunga. Dan yang keempat itu diversifikasi. Nah, diversifikasi portofolio ke aset yang dinominasikan dalam berbagai mata uang ini dapat membantu mengurangi dampak fluktuasi mata uang terhadap nilai keseluruhan portofolio. Dan apa saja sih keuntungan dan kerugian dari menggunakan forward contract dibandingkan dengan option untuk mengelola resiko nilai tukar? Nah, forward contract itu adapun keuntungannya yaitu memberikan perlindungan yang pasti terhadap fluktuasi mata uang. Terus biayanya juga lebih rendah dibandingkan dengan option. Adapun kerugiannya yaitu memicu kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang pada harga yang disepakati. Nah, meskipun nilai tukarnya itu bergerak menguntungkan. Terus adapun keuntungan dari option yaitu menawarkan fleksibilitas untuk keluar dari kontrak jika nilai tukar bergerak menguntungkan. Dan hanya perlu membayar premi tetapi bukan nilai penuh kontrak. Terus adapun kerugiannya yaitu biayanya lebih tinggi dibandingkan forward contract dan tidak memberikan perlindungan yang pasti terhadap fluktuasi mata uang. Pertanyaan kedua, apa strategi yang dapat diterapkan oleh ABC dalam manajemen cash di berbagai negara? Dan bagaimana Bank XYZ dapat membantu ABC dalam mengoptimalkan manajemen arus kas global? Terus, apa peran teknologi dalam memantau dan mengelola likuiditas secara real time di seluruh cabang internasional? Nah, yang pertama yaitu analisis resiko negara, memahami profil resiko negara-negara tempat ABC beroperasi, termasuk faktor politik, ekonomi, dan regulasi yang dapat memengaruhi arus kas. Terus yang kedua yaitu perencanaan arus kas yang efektif. Nah, menyusun perkiraan arus kas yang akurat untuk setiap negara, ini dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti siklus bisnis lokal, musim, dan hari libur. Terus yang ketiga,
optimalisasikan penerimaan dan pembayaran. Nah, mempercepat penerimaan piutang melalui penawaran diskon pembayaran awal atau solusi pembayaran elektronik. Terus yang keempat yaitu manajemen resiko mata uang. Menerapkan strategi lindung nilai terhadap resiko fluktuasi nilai tukar seperti menggunakan forward contract, option, ataupun swap. Terus yang kelima yaitu kepatuhan regulasi. Mematuhi semua peraturan dan persyaratan pelaporan yang berlaku di setiap negara tempat EBC beroperasi. Nah, adapun peran Bank XYZ dapat membantu EBC dalam mengoptimalkan manajemen arus kas global dengan berbagai cara diantaranya. Yang pertama, yaitu solusi perbankan global, yaitu dengan menyediakan rekening bank multi mata uang untuk memfasilitasi transaksi internasional dan mengelola saldo kas di berbagai negara. Terus yang kedua, platform manajemen kas terpusat. Yang ini memberikan platform manajemen kas terpusat yang memungkinkan EBC memantau dan mengelola arus kas secara real time dari satu lokasi. Terus yang ketiga, keahlian dan dukungan lokal, yaitu menyediakan tim ahli perbankan internasional yang berpengalaman dalam pengetahuan mendalam tentang pasar dan regulasi lokal di negara-negara tempat EBC beroperasi. Nah, adapun peran teknologi dalam memantau dan mengelola likuiditas secara real time. Yang pertama yaitu platform manajemen kas berbasis cloud, yaitu memberikan akses real time ke data saldo kas, transaksi, dan arus kas dari semua cabang internasional. Terus yang kedua yaitu alat analisis prediktif, yaitu menggabungkan data historis, tren pasar, dan faktor ekonomi untuk memprediksi arus kas di masa depan dengan lebih akurat. Terus yang ketiga yaitu integrasi sistem, mengintegrasi platform manajemen kas dengan sistem ERP dan akuntansi untuk mendapatkan pandangan yang terholistik tentang arus kas dan posisi keuangan perusahaan. Pertanyaan ketiga, bagaimana Bank XYZ dapat mendukung EBC dalam pembiayaan proyek ekspansi pabrik di Asia? Dan apa saja opsi pembiayaan yang tersedia, dan bagaimana Bank XYZ bisa membantu memilih opsi yang paling efisien? Terus bagaimana pembiayaan proyek dapat disusun untuk meminimalkan resiko dan biaya? Terus Bank XYZ dapat mendukung EBC dalam pembiayaan proyek ekspansi pabrik di Asia dengan berbagai cara. Yang diantaranya yang pertama yaitu solusi pembiayaan terstruktur, menyediakan berbagai solusi pembiayaan terstruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik EBC, seperti pinjaman proyek, obligasi, dan sukuk. Terus yang kedua yaitu dukungan ahli, menyediakan tim ahli pembiayaan proyek yang berpengalaman dengan pengetahuan mendalam tentang pasar keuangan Asia dan regulasi setempat. Yang ketiga yaitu jaringan global, memberikan akses ke jaringan global Bank XYZ dan hubungan dengan bank lokal dan investor di Asia. Opsi pembiayaan dan pemilihan yaitu opsi yang paling efisien yaitu opsi pembiayaan. Yang pertama, pinjaman proyek, pinjaman jangka panjang yang dirancang khusus untuk membiayai proyek infrastruktur atau industri. Yang kedua yaitu obligasi, sekuritas utang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk menghimpun dana dari investor. Yang ketiga itu sukuk, sekuritas berbasis syariah yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Yang keempat yaitu ekuitas, investasi modal dari investor yang memberikan hak kepemilikan atas perusahaan. Terus yang kelima hibah, dana yang diberikan kepada perusahaan tanpa perlu dibayar kembali. Terus menyusun pembiayaan proyek untuk meminimalkan resiko dan biaya. Yang pertama, meminimalkan resiko dengan cara melakukan due diligence yang cermat terhadap proyek untuk mengidentifikasi dan menilai potensi resiko. Terus menyusun rencana mitigasi resiko yang komprehensif untuk mengatasi potensi resiko yang teridentifikasi. Terus yaitu yang selanjutnya meminimalkan biaya
membandingkan penawaran dari berbagai lembaga keuangan untuk mendapatkan suku bunga dan persyaratan terbaik, mengoptimalkan struktur pembiayaan untuk meminimalkan biaya bunga. Pertanyaan keempat, bagaimana Bank XYZ dapat membantu ABC dalam kepatuhan terhadap regulasi di berbagai yurisdiksi? Nah, langkah-langkah apa yang bisa diambil oleh ABC dan Bank XYZ untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan perpajakan? Dan bagaimana sistem pemantauan dan audit regulasi yang diterapkan oleh Bank XYZ dapat mendukung kepatuhan yang berkelanjutan? Nah, Bank XYZ dapat membantu ABC dalam mematuhi peraturan di berbagai yurisdiksi dengan berbagai cara. Nah, diantaranya yang pertama, pengetahuan dan keahlian regulasi, yaitu dengan menyediakan tim ahli kepatuhan regulasi yang berpengalaman dengan pengetahuan mendalam tentang peraturan keuangan dan perpajakan di berbagai negara tempat ABC beroperasi. Terus yang kedua yaitu solusi kepatuhan. Nah, menawarkan berbagai solusi kepatuhan seperti perangkat lunak penilaian risiko, alat pelaporan regulasi, dan layanan pelatihan kepatuhan. Terus yang ketiga yaitu dukungan berkelanjutan, memberikan dukungan berkelanjutan kepada ABC dalam mengelola program kepatuhan regulasinya. Terus langkah-langkah untuk pematuhan regulasi keuangan dan pajak. Nah, ABC dan Bank XYZ ini dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan pajak. Nah, yang pertama itu melakukan penilaian risiko dengan cara mengidentifikasi semua peraturan keuangan dan pajak yang berlaku untuk ABC di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Terus yang kedua yaitu menerapkan kontrol kepatuhan, mengembangkan dan menerapkan kontrol kepatuhan yang efektif untuk mengatasi risiko yang diidentifikasi. Terus yang ketiga yaitu melakukan pemantauan dan pengujian berkelanjutan. Memantau program kepatuhan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Yang keempat, bekerja sama dengan ahli, berkonsultasi dengan ahli hukum dan kepatuhan regulasi untuk mendapatkan saran tentang masalah kepatuhan yang kompleks. Terus sistem pemantauan dan audit regulasi Bank XYZ. Yang pertama yaitu pemantauan transaksi. Memantau transaksi keuangan ABC untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi melanggar peraturan, menggunakan sistem kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola yang mungkin menunjukkan pelanggaran. Terus yang kedua yaitu pelaporan regulasi. Pelaporan regulasi ini menyiapkan dan mengirimkan laporan kepatuhan regulasi yang diperlukan kepada otoritas terkait, memastikan bahwa semua laporan akurat, lengkap, dan tepat waktu. Terus yang ketiga, audit internal. Melakukan audit internal secara berkala terhadap program kepatuhan regulasi Bank XYZ dan ABC. Audit ini menilai efektivitas kontrol kepatuhan dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Terus yang keempat yaitu pelatihan dan kepatuhan. Memberikan pelatihan kepatuhan regulasi kepada staf Bank XYZ dan ABC. Nah, pelatihan ini mencakup topik seperti peraturan keuangan dan pajak yang berlaku, resiko kepatuhan dan kontrol kepatuhan. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang Bank Internasional. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.